kita sejarah orang-orang dulu sebelum sampai ke Mataram yang saya uraikan di awal tadi, itu ternyata pas zaman Wali Songo. Pas zaman Wali Songo itu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu Syarif Hidayatullah itu juga pernah diminta menjadi utusan mufti, karena di Dewan Wali Songo itu yang memimpin mufti pada waktu itu adalah Sunan Ampel. Sebelum ke kiri ya, ini Sunan Ampel ini periode yang kedua Dewan Wali Songo, itu diminta dari kerajaan di Tiongkok. Itu pas pada waktu itu dinastinya kalau nggak salah dinasti Ming ya. Itu Raja Majapahit diminta untuk membantu, ada wabah yang dari Tiongkok itu memang luar biasa, karena kembali lagi ke Wuhan kayak COVID yang sekarang ini. Pas pada waktu itu Raja dari Majapahit, Raja Brawijaya mengutus anak Dewan Wali Songo yang ada, karena antaranya Sunan Ampel dengan Brawijaya itu adalah apa itu ipar. Jadi adiknya Brawijaya itu diperistri Sunan Ampel. Nyai Chandrawati itu sekiranya akhirnya terjadi komunikasi dakwah itu, dan Kanjeng Sunan Ampel memerintahkan pada Syarif Hidayatullah untuk berangkat ke Cina. Setelah berangkat ke Cina itu dengan karena apa itu dia menguasai pertopipan dan seorang wali itu doanya terkabul dan sebagainya, wabah yang ada di Cina itu juga langsung seketika dalam cerita itu durasinya 1 bulan udah hilang semua, terus raja yang di Cina itu sangat gembira untuk memanggil ke Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu. Tapi apa yang terjadi di sana itu malah Sunan Gunung Jati itu mau dipermalukan, mau istilahnya ya tebak-tebakan. Dia punya anak perempuan yang masih gadis, terus anak gadisnya itu didandanin, dikasih bantal, dan posisinya disuruh nebak anak saya ini hamil atau tidak kepada Sunan Gunung Jati. Akhirnya dengan kekuatan Sunan Gunung Jati untuk memberikan ini kelebihannya dan jadi tidak sombong, itu dia bilang bahwasanya anak kamu hamil, ternyata malah menjadi guruan. Ternyata Sunan Gunung Jati ini tidak pintar. Nah, karena ini dia sudah membantu tapi diperolok-olok, dia disuruh pulang. Setelah pulang, apa yang terjadi? Anaknya malah hamil betulan, dan ketika hamil dia bingung. Akhirnya anak dari Cina ini disuruh untuk diantar ke Jawa. Itu namanya yang si anak ini namanya Walang Kemuning. Kalau di sejarah nanti Mas Lis bisa
referensi karena ini sifatnya mendadak. Gus Mamat saya bacaan referensinya itu ada, cuman nama-namanya itu lupa. Jadi ada sejarah di zaman kewalian dulu yang wabah dari Cina, akhirnya yang istinan itu ada istri yang Cina, orang-orang Cina banyak berziarah, itu sejarahnya dari situ. Terus terakhir nanti untuk nyambung, karena kita untuk istilahnya sharing, diskusi, dan mengambil hikmah apa yang terjadi di musibah ini. Itu di zaman Mataram juga ternyata ada. Zaman Sultan Agung hampir sama, kalau kita baca sejarah dan kalau ada orang baik di dunia manapun, di penjuru-penjuru akan lahir orang-orang yang sama kualitasnya. Jadi di zaman keislaman Khalifah Turki Utsmani itu yang lahir pas pada waktu itu Sultan Mahmud Al-Fatih itu kalau di Jawa lahirlah Sultan Agung. Nah, di zaman itu pas pada waktu kami sowan di Keraton Surakarta itu diberikan wawasan sedikit Gusti Mung, bahwasanya pas pada waktu itu Kanjeng Sultan Agung juga diminta. Pas pada waktu diminta itu sejarahnya begini, Sultan Agung itu yang berani untuk melakukan haji. Ini kan proses mau persiapan keberangkatan haji. Nah, Sultan Agung itu mau berhaji, dia didampingi cuma satu orang yang luar biasa, yaitu Syekh Ridin atau Syekh Jangkung itu, atau iparnya sendiri, kakak iparnya sendiri, bahwasanya nanti dengan bisa lihat di Madinah itu ada empat tempat. Jadi di Masjid Madinah itu ada makom. Yang pertama itu makomnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ada makomnya sahabat Abu Bakar, ada makamnya sahabat Umar. Yang sebelahnya Kanjeng Nabi Muhammad ini ada satu tempat yang disediakan. Nah, satu tempat yang disediakan ini, kalau saya pada waktu ngaji tafsir di Kudus, tafsir Al-Jalalain, Yai Sa'roni Ahmadi menceritakan satu tempat itu untuk makbarohnya nanti untuk persiapan Kanjeng Nabi Isa. Ketika Kanjeng Nabi Isa akan dihidupkan lagi untuk membunuh Dajjal dan mengembalikan keislaman ini. Ya, posisi itu mau diminta Sultan Agung untuk bisa dimakamkan di sana. Akan tetapi pas posisi akan dimakamkan di sana itu mufti yang ada di Arab itu tidak boleh, harus seizin kerajaan pada waktu itu, karena dia itu ditolak, merasa dihina dan sebagainya. Akhirnya dia pulang ke Mataram, dan kepulangannya ke Mataram itu dia bermunajat untuk bisa ketemu dengan leluhurnya dan ketemu sama Sang Yang Kuasa. Dia ketemu dengan
nenek moyangnya, leluhurnya, atau yang bisa di mitos itu Ratu Kidul. Pas ketemu di Ratu Kidul itu begini, Kanjeng Ratu Kidul bilang bahwasanya tenang aja Ngger, tenang no, nanti kamu akan diminta datang ke sana lagi. Akhirnya di sana terjadi pagebluk orang yang sakit pagi hari, sorenya meninggal. Itu berlarut-larut. Nah, utusan Arab Saudi, kerajaan Turki, Utsmani dan sebagainya datang ke sini. Singkat cerita, karena perjalanan itu membutuhkan waktu yang lama karena laut 3 bulan, dia datang ke sini. Setelah ketemu, ayo dijak sowan. Utusan itu disuruh pulang sendiri. Kanjeng Sultan Agung dan Syekh Ridin ke sana. Ya, ke sana ceritanya ya pakai ilmu yang luar biasa. Ada daun jati, ada kelapa, itu bisa ke sana. Ke sana itu sowan di makbarohnya Kanjeng Nabi. Sowan secara secara pimpinan ketemu Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Setelah ketemu, beliaunya Kanjeng Rasul bilang, kamu memang tidak berhak untuk dimakamkan di sini. Makamnya di tanah Jawa Nusantara. Kalau kamu nggak dimakamkan di Nusantara, nanti anak pun kamu bisa merajai tanah Nusantara itu. Singkat cerita, setelah mendapatkan itu, dia terusannya dikasih debu pasir yang ada di sana, sambil pasirnya nanti ditaruh di yang ada di Imogiri. Itu beliau Kanjeng Rasul berpesan bahwasanya kalau ini sampean sudah bersanding pada saya, jadi makom kamu sudah bersandingan dengan saya. Makanya kalau kita ziarah di makom Imogiri, setelah ziarah kita akan dilihatkan untuk kita untuk menyium sebelah makomnya itu. Itu adalah pasir dari makom Kanjeng Nabi. Nah, kembali kepada COVID itu, di sana ternyata setelah kedatangan Sultan Agung dan Saridin itu, dengan doa-doa, dan kalau di sana itu kelapa itu susah, tapi sekarang itu Saridin itu pakai dengan air kelapa, dan air kelapa yang 2 itu dibawa tidak tahu di sejarah itu untuk istilahnya dikasihkan kepada semuanya. Akhirnya wabah yang ada di sana sudah selesai. Itu sementara jagung-jagung untuk referensi semuanya itu ada referensi yang di masalah Sultan Agung dan Saridin di sowan di Rom dan Pagebluk itu ada bukunya di Museum Surakarta, dan yang membawai semuanya ada Gusti Mong itu seperti itu, Gus. Terima kasih Mbak Fi. Ya, terima kasih Mbak Fi. Jadi akan saya dulu sahabat Kang Pandil yang di Semarang. Salam petani, salam buruh, Kang. Lalu Kang Pandil, salam nan, salam.